Terus ada kesatria suci lain yang menggantikan perannya di Elba. Sebelum pergi, Shamrock terlebih dahulu menjelaskan misi mereka kepada dua kesatria suci yang baru datang itu. Dia ingin memaksa Elba menjadi sekutu atau tunduk di bawah pemerintah dunia. Langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal itu adalah menangkap dan membawa anak-anak raksasa ke Mary Joyce. Kemudian mereka akan mengancam para prajurit raksasa untuk membuat Elba berafiliasi dengan pemerintah dunia. Jika tidak, maka nyawa anak-anak itu taruhannya. Namun Shamrock juga berkata bahwa dia ingin para kesatria suci mengadakan permainan berburu di Elba. Somers pun bilang mengadakan kembali permainan berburu terdengar sangat menarik karena sudah lama sekali dia tidak melakukan itu. Lalu Gillingham bertanya, apa aturan dari permainan kali ini? Gillingham bertanya seperti ini karena dia tahu mereka tidak bisa sembarangan dalam memburu dan menghabisi orang-orang di Elba, sebab mereka harus menangkap anak-anak raksasa dan mereka juga membutuhkan para prajurit di sana untuk menjadi sekutu pemerintah dunia nanti. Shamrock lalu menjelaskan, adakan saja permainan kecil terlebih dahulu antara Gunko, Somers, dan Gillingham di sekolah Walrus. Mereka bisa menghabisi anak-anak raksasa yang ada di sana, tapi dalam jumlah tertentu saja. Tidak boleh semuanya, sebab tetap harus ada yang mereka tangkap dan dibawa ke Mary Joyce. Nantinya, anak-anak yang mati akan menjadi contoh agar para prajurit raksasa paham bahwa pihak pemerintah dunia tidak main-main. Sedangkan anak-anak yang ditangkap akan dipakai untuk mengancam dan bernegosiasi dengan para prajurit itu agar mau mengikuti keinginan pemerintah dunia. Gillingham pun bertanya lagi, bagaimana jika para prajurit raksasa atau orang-orang dewasa itu ikut campur saat permainan masih berlangsung? Shamrock menegaskan mereka boleh menghabisi orang-orang yang mengganggu. Di sini semakin terlihat bahwa Shamrock ini sangat kejam dan berdarah dingin. Bahkan terhadap anak-anak pun dia tidak segan untuk membunuh. Ini tentu adalah ajaran dari Garling yang dari dulu selalu mendoktrin Shamrock bahwa selain para Tenryubito, makhluk lain adalah sampah. Somers selalu bilang, berdasarkan informasi yang ada, bajak laut api jerami juga sedang berada di Elba. Berhubung mereka adalah kelompok Yonko dan Luffy adalah orang yang berhasil mengalahkan Kaido, maka akan merepotkan jika mereka bekerja sama dengan para prajurit raksasa lalu mengganggu misi kesatria suci. Ditambah lagi, Shamrock sebagai kesatria suci terkuat di antara mereka berempat pun akan kembali ke Mary Joyce. Shamrock pun menjawab, bajak laut api jerami tentu harus dikalahkan juga apabila mereka mengganggu permainan dan misi. Jika keadaan menjadi di luar kendali, maka Shamrock mengizinkan Somers dan kawan-kawan untuk langsung memanggil bantuan dari para kesatria suci lain yang ada di Mary Joyce. Mengingat mereka punya akses cepat dengan lingkaran sihir, maka bantuan bisa langsung ditangkap kapan saja. Shamrock juga menjelaskan bahwa setelah misi baru yang dia dapatkan dari Mary Joyce selesai, dia pun akan kembali ke Elbaf apabila urusan di negeri para raksasa itu masih belum selesai. Somers, Gillingham, dan Gunko pun mengangguk paham kepada sang pemimpin mereka itu. Setelah itu, Shamrock pergi dari sana melalui lingkaran sihir. Gunko pun bilang kepada dua rekannya, mari susun rencana terlebih dahulu sebelum beraksi. Kita beralih ke Mary Joyce. Di sana Shamrock memasuki ruangan Gorosei setelah dia kembali dengan lingkaran sihir. Dia bertanya mengapa memanggilnya kembali padahal dia sedang melaksanakan misi di Elbaf. Para Gorosei pun menjawab itu karena Shamrock dipanggil oleh Im Sama. Shamrock pun segera pergi ke hadapan sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Seperti biasa, Im Sama naik dan duduk di tahta kosong, sedangkan Shamrock berlutut di bawah tangga. Im Sama pun menyampaikan misi apa yang akan dia berikan kepada sang putra mahkota keluarga Vigarland itu. Im Sama bilang dia harus membantu Garling memimpin pasukan untuk melawan pasukan revolusi demi memulihkan kembali suplai makanan ke Mary Joyce. Namun lebih spesifik dari itu, Shamrock juga harus membantu Garling menghabisi Dragon dan para petinggi pasukan revolusi. Im Sama paham, meski saat ini Garling yang sudah menjadi Gorosei telah diberi kekuatan tambahan oleh Im Sama, tapi tetap saja usia Garling sudah sangat tua, sehingga kekuatannya sudah tidak prima lagi. Shamrock sebagai anak Garling yang masih sangat prima, harus membantu ayahnya untuk menyukseskan misi menghabisi pasukan revolusi. Ini adalah misi yang sangat penting sehingga Im Sama harus memastikan bahwa kekuatan tempur yang dikirim haruslah sangat besar. Di sini Shamrock pun seperti diberi suatu kekuatan tambahan oleh Im Sama. Sepertinya itu adalah kemampuan regenerasi khas para Gorosei. Entah itu hanya kemampuan sementara untuk menjalankan misi ini saja, atau itu bersifat permanen. Yang jelas, kini Shamrock juga bisa beregenerasi seperti para Gorosei. Beralih ke dunia bawah, diperlihatkan Loki yang sudah sadar dari pingsannya akibat serangan pedang Cerberus Shamrock beberapa waktu yang lalu. Begitu Loki tersadar, dia langsung dipenuhi oleh amarah besar. Dia bilang dia pasti akan balas dendam kepada saudara kembar Sans dan seorang wanita yang bersamanya itu. Kematian dari hewan-hewan buas yang merupakan sahabat-sahabat Loki di sana pun tidak bisa dimaafkan. Selain itu, dia juga tidak bisa terima perbuatan mereka terhadap dirinya ketika dia dalam keadaan terantai seperti ini. Lebih jauh lagi, Loki bilang dia tidak hanya sekedar akan menghabisi dua orang itu saja, melainkan dia juga akan menghancurkan seluruh pemerintah dunia. Sementara itu, Luffy, Zoro, Nami, dan Rod sedang dalam perjalanan menuju ke dunia bawah. Dalam perjalanan itu, Zoro bertanya kepada Rod mengenai pria tua di kastil Aurus tadi. Zoro tahu dari perkataan Kalan beberapa waktu yang lalu bahwa ayahnya memang sosok yang tangguh dan merupakan mantan bajak laut. Namun, Zoro penasaran untuk mencari tahu lebih lanjut, dulu orang itu tergabung dalam kelompok bajak laut mana. Zoro tertarik dengan hal ini karena pria tua itu memang sangat kuat. Rod pun menjelaskan sebenarnya tadi Yasan melarang Rod untuk menceritakan identitas aslinya, tapi menurut Rod, Zoro dan yang lain juga berhak tahu.
Yasan sebenarnya adalah Skopper Gaban, salah satu kru terkuat dalam bajak laut Roger bersama dengan Rayleigh. Gaban dan Rayleigh merupakan tangan kiri dan tangan kanan dari Raja Bajak Laut Roger. Mereka berdua berperan penting membantu Roger dalam berbagai pertempuran dan petualangan pada masa lalu. Mendengar itu membuat Luffy, Zoro, dan Nami sangat terkejut. Nami bilang, pantas saja pria tua tadi itu sangat kuat. Zoro pun berkata, jadi pria tua itu adalah orang yang setara dengan Rayleigh. Tak heran kemampuannya begitu luar biasa walau dalam usia seperti itu. Luffy pun merasa menyesal karena tadi dia tidak bertanya soal Shanks. Menurut Luffy, Gaban sebagai kru Roger pasti memiliki banyak informasi mengenai Shanks. Dia juga merasa bersalah karena sempat bilang tidak mau bertemu lagi dengan pria tua itu. Zoro pun berkata, sudahlah, nanti mereka juga bisa mencari Gaban lagi setelah urusan dengan Loki selesai. Mereka pun mempercepat langkah untuk menuju ke dunia bawah atau berpindah ke tempat lain, memperlihatkan keadaan di sekolah Walrus. Gunko, Somers, dan Gillingham telah memasuki area sekolah itu dan menyerang anak-anak yang mereka temui. Gillingham memprovokasi Gunko dengan bilang bahwa wanita itu mungkin akan memiliki skor yang paling kecil, sehingga Gunko emosi dan mulai menyerang dengan lebih agresif. Kekacauan pun terjadi sehingga Ainge yang mendengar hal itu langsung menghubungi perpustakaan burung hantu. Dia menceritakan kepada Sal apa yang sedang terjadi, sehingga Sal, Robin, dan Chopper bergegas pergi ke sana. Berhubung jarak antara perpustakaan dan sekolah relatif dekat, maka mereka akan tiba dengan cepat. Sementara itu, para guru lainnya ada di sekolah itu langsung bertindak. Mereka melindungi anak-anak dan menghadapi para ksatria suci tersebut. Namun rupanya perbedaan kekuatan antara mereka dengan para ksatria suci memang terlalu jauh. Para guru itu pun berhasil dikalahkan dalam waktu yang sangat cepat. Di sini diperlihatkan bahwa Gillingham memiliki kecepatan pergerakan yang sangat bagus dan dia juga memiliki teknik-teknik misterius dari kekuatan Kirin yang dia miliki. Memang bentuk mode hybrid Gillingham tampak sangat aneh, tapi di balik itu ada kekuatan yang tidak main-main. Sedangkan Somers belum diketahui buah iblis apa yang dia konsumsi, sebab sejauh ini dia baru memakai teknik pedang dan kemampuan haki saja. Ketika para guru sudah kalah, Somers ingin menyerang salah satu anak raksasa yang ada di dekatnya. Namun Franky muncul di sana dan menggagalkan hal itu. Franky dan Ripley sudah kembali ke sana usai melihat mural di pohon Adam. Franky pun memakai teknik Strong Right untuk menyerang Somers. Namun Somers menahan pukulan Franky dengan satu tangan saja. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan fisik Somers berada jauh di atas rata-rata. Kemudian Ripley juga mulai bertarung. Sebagai istri dari Skopper Gaban, tentu Ripley juga adalah petarung yang sangat hebat. Ripley tampaknya adalah guru yang paling kuat di antara para guru di sekolah Walrus. Dia pernah menyerang Gillingham, tapi ksatria suci itu berhasil menghindar dengan gesit lalu membalas serangan Ripley. Memang Ripley sempat menangkis, tapi karena kekuatan serangan Gillingham cukup kuat, wanita raksasa itu pun terpental jauh. Meski begitu, daya tahan tubuh fisik Ripley terbilang sangat kuat, sehingga dia tidak terluka parah. Sementara itu, Sal, Robin, dan Chopper tiba di sana dan mulai ikut bertarung. Chopper memasuki mode Kung Fu Point dan membantu Franky melawan Somers, sedangkan Robin segera menghadapi Gunko 1 lawan 1. Robin menggunakan mode iblis dari kekuatan Hana-Hana Nomi miliknya, sedangkan Sal dia membantu Ripley untuk melawan Gillingham. Di sana juga ada Ainge yang keluar dari kelas untuk melihat pertarungan itu. Sal pun meminta Ainge untuk pergi menghubungi dua tempat. Pertama menghubungi desa barat dan bilang kepada bajak laut Gen Warrior bahwa kekacauan terjadi di sekolah Walrus. Kedua, hubungi dunia surga dan laporkan hal yang sama, agar mereka mengirim para prajurit raksasa elit untuk segera datang ke sana. Gillingham mencoba menyerang Ainge dari jarak jauh dengan teknik trisulannya, di mana trisula itu memancarkan semacam serangan gelombang atau angin yang tajam. Untung saja, Sal bisa melindungi Ainge walau Sal terluka cukup